Prativian dimanapun Anda berada, baik di Zoom maupun di YouTube channel Sangga Prativi. Kembali lagi kita ketemu di acara PILS, Prativi Interaktif Live Streaming, dalam sesi Freddy's Journal. Ya, dan siang hari ini, seperti biasa, kita akan bertemu lagi dengan Dr. Freddy, dan kita akan membahas tentang lanjutan 2 minggu yang lalu. Ya, bagi para Prativian yang minggu lalu menunggu-nunggu, mohon maaf, karena ada libur dadakan. Ya, dan minggu ini jangan khawatir, justru kita akan membahas dari lanjutan yang 2 minggu lalu. Yang 2 minggu lalu kalau nggak salah kita memperbesar payudara, ya kan? Bagaimana aku buntur untuk memperbesar payudara. Maka siang hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita memperindah payudara. Begitu ya, Dr. Freddy ya. Di Betul. sini di siang hari ini sudah ada Dr. Freddy. Halo, selamat siang, Fred. Ya, halo siang, Ko Rizal. Selamat Iya, siang, teman-teman Prativian. sehat ya semuanya ya. Saya harapkan Sehat. semua sehat, ibu-ibu di sini semua, Prativian. Karena hari ini waktu saya kirimin tadi sama seseorang teman juga, temennya langsung bilang begini, wah ini acara wanita banget ya katanya gitu. Iya, gitu. Ini acara wanita banget ya, cuma moderator sama dokternya aja nggak wanita. Oke, kita langsung saja ya. Kita akan membahas tentang bagaimana mengencangkan payudara. Nah, jadi Dr. Freddy, ya kan, ini kan kita 2 minggu lalu memperbesar tuh, terus sekarang mengencangkan payudara. Nah, sebenarnya kenapa sih topik ini sangat menarik untuk diangkat pada siang hari ini? Ya, baik Ko Rizal dan Bapak Ibu teman-teman Prativian semua, mungkin boleh tolong ditampilkan di slide ya. Saya masukin juga di slide-nya, di bawah lagi. Ini yang kemarin, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi, bawah lagi. Nah ini, jadi kalau misalnya menjawab pertanyaan dari Ko Rizal tadi, kenapa topik ini diangkat dan sangat menarik, sampai dibikin berkelanjutan ya, 2 topik ya, satu memperbesar, satu mengencangkan. Ini karena memang ternyata di masyarakat itu, ketertarikan masyarakat untuk melakukan apa ya, percantikan atau mempercantik payudara itu begitu besar, Ko Rizal. Jadi baik itu memperbesar maupun mengencangkan gitu. Itu 2 hal yang berbeda dan kedua-duanya itu peminatnya sangat banyak, Ko Rizal. Buat perempuan ya, kalau laki-laki kan nggak melakukan ini gitu ya. Nah, tapi kalau perempuan itu ketertarikannya sangat besar. Nah, ini saya mengambil data statistik dari Amerika gitu ya, dari Amerika tahun 2017. Kenapa sih dok ngambilnya dari Amerika, kenapa nggak dari Indonesia? Karena di Indonesia ya mungkin teman-teman pada tahu lah ya, jadi data statistiknya saya belum ketemu gitu untuk data di Indonesia. Jadi yang saya temukan itu adalah data di Amerika Serikat. Ini by gender, jadi dipisahkan antara perempuan dan laki-laki gitu ya. Nah, ini datanya adalah most common cosmetic procedures in the United States by gender. Jadi ini data prosedur kosmetik yang paling sering gitu. Sekali lagi kan ini kosmetik ya, jadi tidak membahayakan nyawa, tidak mengancam nyawa, tidak membuat sakit gitu segala macam, itu tidak gitu. Jadi ini kosmetik untuk kecantikan. Nah, yang sebelah kiri itu adalah data untuk perempuan gitu ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang kanan itu adalah laki-laki, itu juga sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, di sini dapat kita lihat ini tahun 2017 di Amerika Serikat, yang menempati peringkat pertama untuk perempuan itu adalah breast augmentation gitu, breast augmentation ya. Jadi ini untuk memperbesar payudara gitu ya, memperbesar payudara ya. Yang kedua adalah liposuction. Liposuction dari kata lipo itu lipid, lemak, suction itu dari kata menyedot. Jadi sedot lemak bahasa gampangnya. Yang ketiga itu adalah blefaroplasti. Blefaroplasti itu adalah membuat lipatan kelopak mata itu loh. Lipatan mata. Iya, iya, iya. Nah, itu blefaroplasti. Yang keempat itu adalah rinoplasti. Rinoplasti itu hidung, rino itu hidung, jadi hidungnya jadi lebih mancung, lebih hidungnya lebih ramping gitulah. Jadi untuk hidung.
Nah, yang nomor 5 itu adalah abdominoplasti. Abdomino itu dari kata abdominal, artinya perut. Jadi itu Perut. perutnya diperbaiki, mungkin dibuat lebih ramping, lingkar perutnya lebih kecil, lemaknya dibuang dan sebagainya. Hmm. Itu abdominoplasti nomor 5, ranking 5 di perempuan. Nah, sedangkan nomor 6 ini nih yang kita bahas hari ini, breast lift. Jadi payudaranya itu dikencangkan, diangkat. Lift itu kan diangkat, dikencangkan lagi. Hmm. Yang tadinya udah kendor, udah turun, diangkat lagi, dinaikkan lagi gitu. Jadi ternyata masalah payudara, khususnya pada payudara perempuan, itu menempati ranking 1 dan ranking 6, Korizal dan Prativian. Iya, Satu pembesaran, satu pengencangan. pengencangan. Gitu. Nah, mungkin boleh dilanjutkan sedikit untuk yang laki-laki. Itu juga ada 6 ranking, Korizal dan teman-teman Mm-mm. Bapak Ibu Prativian. Jadi yang pertama justru rinoplasti. Laki-laki itu ternyata sukanya yang mayoritas itu adalah memperbaiki hidung. Hidung. Oh Hmm, ya. memperbaiki hidung. Hidungnya Hmm. terlalu pesek dibikin mancung sedikit, hidungnya terlalu besar dikecilkan sedikit, dan sebagainya. Gitu. Yang kedua, ternyata laki-laki juga suka blefaroplasti, jadi buat lipatan kelopak mata. Mm-mm. Gitu. Ya, yang ketiga adalah liposuction, menyedot lemak. Yang keempat, ini breast reduction, jadi dadanya dikecilin. Kalau perempuan tadi diperbesar, kalau yang laki-laki dikecilin, gitu ya. Hmm. Bagi yang dadanya agak besar, laki-laki itu dikecilkan ukurannya. Nah, yang kelima itu adalah hair transplantation. Ini nggak ada di perempuan. Jadi buat laki-laki yang mungkin udah mengalami kebotakan gitu ya, baik seluruhnya maupun seceplok-seceplok gitu ya, sebagian-sebagian gitu. Nah, ini hair transplantation nomor 5 Mm-mm. gitu. Yang keenam itu dermabrasi, dermabrasion. Ini untuk menghaluskan kulit, Korizal. Gitu. Oh. Kulit yang mungkin sudah ada keloid, udah ada apalagi bopeng-bopeng gitu, misalnya bekas-bekas jerawat gitu, apalagi misalnya bekas luka gitu. Nah, ini dilakukan dermabrasi untuk perawatan kulit gitu. Jadi ini adalah top 6 ya, ranking 6 teratas kosmetik, prosedur kosmetik yang paling diminati, yang paling umum, yang paling laris lah, yang paling laku di Amerika tahun 2017. Dan Hmm. untuk payudara itu untuk perempuan menempati peringkat pertama dan peringkat ke-6, Riza. Iya, Makanya iya. ini dianggap cukup umum, cukup banyak yang mau, makanya diangkat menjadi topik selama 2 minggu berturut-turut. Iya, iya. Menarik juga ya, ternyata kalau catatan di Amerika sendiri, eh, perempuan, wanita tuh sangat peduli sekali dengan payudaranya ya, gitu. Betul, betul. Sehingga menempati ranking 1 dan 6, betul ya? Betul, karena kan Nah, seperti yang lalu, Ko Rizal, yang iya, dikatakan bahwa payudaranya yang seperti apa itu mempengaruhi tadi kemampuan wanita itu oh iya bersosialisasi. betul, iya betul betul betul. Ya, nah sekarang bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya atau cara mengencangkan payudara sendiri tuh? Kalau Oh tadi ya, kan, baik. Mungkin boleh digeser ke slide berikutnya. Nah ini, nah sebelum menjawab pertanyaannya Ko Rizal, kita perlu belajar dulu nih ini. mm-mm, Jadi sebenarnya kita perlu tahu dulu, kemarin itu kan kita sudah membahas payudara ya, anatomi payudara, struktur-struktur yang ada di dalam payudara gitu ya. Nah ini sekarang kita fokus pada pengencangannya, pengencangan payudara. Mungkin buat mm-mm, teman-teman Bapak Ibu Prativian yang ingin melihat gimana sih struktur payudara yang secara utuh, yang lengkap, mungkin dapat diputar kembali video yang kemarin ya, yang pengencangan payudara. Kalau mm-mm. yang ini secara khusus, secara spesifik itu untuk pengencangan payudara. Jadi ini ada 2 gambar. Gambar yang sebelah kiri itu adalah firming breast, jadi payudara yang kencang, yang firm, yang kencang gitu ya. Nah, yang gambar yang sebelah kanan itu adalah sagging breast. Ini N-nya kelebihan 1 ya, jadi harusnya N-nya 1 aja itu, sagging Mm. breast. Gitu. Jadi ini payudara yang udah kendor, yang udah turun, bentuknya itu seperti apa ya, balon yang turun gitu, kantong yang turun gitu. Namanya sagging gitu. Nah, yang perlu diperhatikan pada payudara yang untuk pengencangan ini adalah ligamentum Cooper atau Cooper's ligament. Di gambar bisa dilihat itu namanya Cooper's ligament gitu ya, yang warnanya kuning 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 itu. Itu namanya Cooper's ligament. Nah, pada payudara yang masih firm, yang masih kenceng, itu ligamentum Cooper atau Cooper's ligamentnya itu masih bagus. Jadi fungsinya si Cooper ligament itu adalah sebagai penyangga untuk menarik gitu. Jadi dianya bisa kencang karena ada penyangganya, ada tarikan dari si Cooper's ligament ini. Itu yang membuat payudara seorang wanita itu lebih kencang, terlihat kencang.
Nah, bagaimana kalau misalnya yang udah sagging breast? Nah, itu Cooper's ligamennya atau ligamentum Coopernya itu ada yang putus, break gitu ya, putus, ada yang stretch, jadi seperti karet gitu sudah teregang begitu. Hmm. Gitu. Nah, ini yang mengakibatkan daya tarik dari si Cooper's ligamennya ini nggak maksimal lagi. Gitu. Nah, akhirnya akibatnya adalah si payudara ini akhirnya yaitu turun, kendor, jatuh gitu ya. Seperti itu akhirnya. Karena si Cooper's ligamennya tadi itu ada yang break, putus, ada yang teregang, stretch gitu. Nah, kalau tadi menjawab pertanyaannya Korizal, gimana sih caranya mengencangkan? Ya otomatis kita mainnya di Cooper's ligamen ini, Korizal. Hmm. Gitu. Jadi kita harus mengencangkan kembali Cooper's ligamen yang tadi, stretch tadi. Gitu. Lalu mungkin nanti ada pertanyaan, dok, kalau Cooper's ligamennya sudah break, sudah putus, masih bisa nggak? Gitu ya. Nah, itu memang agak lebih sulit gitu. Kalau Cooper's ligamennya itu sudah break, itu lebih sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Gitu. Lebih sulit, tapi masih bisa. Dengan cara adalah kita harus membuat jaringan ikat yang baru. Gitu, jaringan ikat yang baru. Karena dia membuat yang baru otomatis lebih sulit dibandingkan dengan memperbaiki stretch gitu ya, kan belum belum putus tuh stretch Hmm. Hmm. belum putus, nah itu lebih lebih tanda kutip lebih mudah lah dilakukan. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi Cooper's ligamen ini sebenarnya otot ya? Ligamen namanya. Jadi ligamen itu seperti apa ya? Misalnya ligamen itu nggak cuma ada di payudara, Korizal. Oh, Jadi ligamen ligamen itu artinya tuh dia jaringan bagian dari otot, jaringan ikat untuk menarik. jaringan ikat. Oke. Ligamen itu Oke. biasanya itu adanya di sendi-sendi, itu ada punya ligamen sendiri gitu. Kayak kemarin kan Hmm. kita pernah membahas tentang lutut ya, Korizal ya. Ya, betul, betul, Nah, betul. di lutut pun juga punya ligamen-ligamen. Jadi ligamen itu Hmm. bukan cuma di payudara aja. Jadi payudara kendor itu gara-gara ligamennya ya, bukan gara-gara mungkin tadinya saya pikir, oh lemaknya berkurang sehingga dia turun kendor gitu. Enggak. Kalau memang kan kalau lemaknya berkurang dia nanti jatuhnya payudaranya jadi mengecil, Korizal. Oh, Akan oke. turun. Karena apa ya kayak seperti yang kemarin ditampilkan di anatomi yang untuk akupunktur untuk pembesaran payudara, Mm-mm, itu mm-mm. komponen utama dari payudara itu sebagian besar adalah lemak gitu. Hmm. Memang tidak cuma lemak, tapi di dalamnya kan juga ada kelenjar air susu, ada apa duktusnya, saluran-salurannya gitu, ada jaringan ikatnya, ligamentum Cooper, ada lemaknya. Nah, tapi proporsinya sebagian besar itu adalah lemak. Jadi kalau lemaknya itu berkurang, si payudaranya itu akan lebih kecil, mengecil. Hmm, oke. Nah, tadi dikatakan bahwa ada apa namanya ligamen tadi ya. Ya. Kalau misalnya ada yang putus, ada yang kendor, berarti apakah ada derajat kekendoran dari payudara itu sendiri? Pertanyaan bagus nih, Koriza. Mungkin boleh dikembalikan ke slide-nya lagi, tolong geser lagi ke slide berikutnya. Nah ini, jadi kalau payudara yang turun, turun itu bahasa ilmiahnya, bahasa kedokterannya adalah ptosis gitu ya, ptosis itu Hmm. artinya turun. Ptosis juga bisa terjadi pada mata gitu, misalnya matanya ptosis itu juga bisa. Nah artinya turun. Nah jadi mungkin teman-teman Bapak Ibu Prativian juga bisa melihat di layar di slide ini ada ukuran atau derajat-derajat tadi seperti yang ditanyakan Korizal, derajat-derajat turunnya payudara, kendornya payudara. Ya, ini yang paling kiri itu yang normal, gambar kiri itu ada normal. Ini kan ada 6 gambar ya, yang paling kiri, gambar paling kiri itu gambarnya normal. Gitu. Nah, di sini ada titik-titik garis, titik-titik warnanya biru. Ya, itu untuk mempermudah kita untuk melihat ternyata ada penurunan-penurunan di sana. Hmm. Gitu. Jadi yang sebelah kiri itu yang normal. Yang kedua, gambar kedua itu adalah grade 1 ptosis. Gitu ya, grade 1 ptosis, mild sagging. Jadi dia sudah mulai turun nih. Ya, sudah mulai turun nih. Nah, tapi yang mulainya turunnya itu adalah payudaranya selain puting. Mhm. Gitu ya, selain puting. Gitu. Jadi payudaranya sudah mulai turun selain puting. Oh, oke. Gitu, selain puting. Nah, jadi puting susunya itu masih ada di atas garis titik-titik tadi itu. Ya, yang mulai turun itu adalah bagian atau tanda kutip lah bahasa awamnya daging dari payudaranya itu, bukan Mm-mm. putingnya, gitu. Nah, itu sudah mulai ada penurunan grade 1 ptosis. Nah, yang bergeser ke gambar sebelahnya lagi, grade 2 ptosis itu moderate sagging, ya, grade 2.
Nah, ini si payudaranya lebih turun lagi. Jadi otomatis daging tanda kutip payudaranya sudah makin turun. Terus si puting susunya itu juga sudah makin turun sampai berada pada level itu, pada level titik-titik biru itu. Ya. Yang tadinya masih di atas, ini grade 2 itu sudah makin turun lagi. Gitu. Nah, oh iya, saya lupa menjelaskan ini. Dok, itu titik-titik garis birunya itu patokannya dari mana sih? Nah, itu dia, saya juga mau nanya. Nah, saya lupa menjelaskan tadi di awal harusnya. Nah, ini jadi titik-titik biru ini, garis titik biru ini patokannya adalah dilipat Dilipat. dari si payudara. Gitu. Jadi payudara kita pertemuannya dengan kulit dada itu pertemuannya. Nah, itu titik-titiknya garisnya di situ. Oh, yang seperti gambar pertama tadi ya? Ya, mungkin boleh tolong digeser ke gambar Digeser sedikit, Boy, pertama. coba. Nah, ini. Nah, itu ya. Itu ya, Oke. dilipatnya situ. Ya. Hmm. Nah, jadi kalau misalnya itu sudah makin turun, nah itu sudah mulai ada kekendoran atau penurunan dari payudara atau ptosis payudara. Gitu ya. Nah, tadi sudah ke grade 2, sekarang berlanjut lagi ke grade 3. Nah, grade 3 ini sudah lebih berat lagi kasusnya. Ini adalah signifikan sagging, grade 3 ptosis. Jadi ini semuanya sudah turun semua. Gitu. Jadi sampai puting-putingnya pun sudah turun semua sampai ngadep ke arah bawah. Iya. Gitu ya. Jadi grade 1, grade 2, grade 3. Nah, itu. Nah, ini ada saya tampilkan pseudoptosis sama parenchymal maldistribution. Ini sebenarnya tidak bisa dibilang penurunan payudara secara murni, Korizal dan teman-teman Prativian. Gitu. Jadi kalau yang pseudoptosis itu adalah dagingnya aja yang turun sendiri, tapi putingnya masih kencang tuh di situ gitu loh. Nah, tapi ini bukan termasuk yang penurunan payudara yang murni. Gitu. Nah, yang parenchymal maldistribution juga, jadi bentuknya itu tidak normal. Jadi bentuknya itu yaitu, jadi bagian bawahnya yang besar, bagian atasnya itu kecil. Gitu. Ini tidak terlalu perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan tadi itu, yang grade 1, grade 2, grade 3 itu derajat keberatannya, keparahan. Gitu, Korizal. Oke. Nah, itu kalau ngeliat dari grade-nya ini ya, grade kekendoran dari payudara, sebenarnya pengen tahu nih penyebabnya apa sih sehingga bisa kendor begitu? Apakah hanya karena faktor usia atau karena ada faktor yang tadi disebut ligamen tadi doang itu aja? Sebenarnya berhubungan, Korizal. Sebenarnya kalau ditanyakan secara langsung apa penyebabnya, tentu berhubungan sama si ligamentum Cooper tadi, atau si Cooper's ligament tadi bahasa Inggrisnya. Nah, tapi kalau tadi Korizal juga menyinggung usia, memang usia juga berpengaruh nih, Korizal dan Prativian semua. Jadi usia otomatis membuat badan kita semuanya jadi kendor, nggak cuma payudara, Korizal dan Prativian. Semuanya. Jadi baik dari kalau kita bicara kecantikan itu dari wajah, dari payudara, terus dari perut gitu ya. Itu semuanya makin lama makin kendor. Bahkan lengan atas kita ini aja, lengan atas kita itu juga bisa makin kendor. Gitu. Nah, jadi usia juga tentu berpengaruh terhadap ligamentum Cooper atau Cooper's ligament kalau kita bicara tentang payudara. Gitu. Penyebabnya sebenarnya banyak, Korizal. Misalnya kurang aktivitas, kurang olahraga, itu juga bisa menyebabkan payudara kita jadi cepat turunnya, gitu. Nah, terus misalnya lagi dari pola makan, misalnya makanan yang tidak seimbang gizinya, yang serba fast food gitu, tentu itu akan mempercepat terjadinya penurunan atau kekendoran daripada payudara itu. Oke, baik. Sebelum kita teruskan, iya. Selamat datang para Prativian yang hadir di Zoom maupun di YouTube channel. Siang hari ini kita akan bicara tentang akupuntur untuk mengencangkan payudara. Jangan lupa kalau Anda ingin bertanya, silakan langsung ditulis di chat atau boleh bertanya langsung kepada Dr. Freddy ya. Dan kalau misalnya Anda malu, bertanyanya boleh tanpa buka kamera ya, gitu. Karena memang ya begitulah. Ya, kalau Anda ingin bertanya silakan tulis di chat dan nanti di akhir acara jangan lupa bagi yang terpilih dalam pertanyaan-pertanyaannya akan mendapatkan free gift dari Dr. Freddy sendiri,
yaitu 1 kali gratis untuk akupuntur. Oke, nanti dapat digunakan setelah PPKM selesai ya. Jangan lupa, nanti udah jalan di mana-mana disekat-sekat lagi. Oke, ya silakan bagi yang ingin bertanya. Nah, kita lanjutkan ya. Siang hari ini kita bagaimana bicara tentang mengencangkan payudara. Oke, nah saya akan melanjutkan pertanyaan saya nih. Tadi kalau disebutkan penyebabnya payudara kendor itu macam-macam ya, gitu ya, Dokter Freddy ya, betul ya, Betul, gitu. betul. Nah, kalau bicara usia, kira-kira ada nggak ketentuannya? Usia berapa baru sebenarnya secara umum payudara itu kendor? Nah, baik, pertanyaannya juga sering juga ditanyakan nih, Korizal, sama pasien-pasien, sama orang yang suka ketemu saya, bertanya sama saya, Hmm, sebenarnya mulai kapan sih gitu kan payudara itu mulai kelihatan kendor, mulai terasa kendor? Jawabannya nggak ada yang pasti, Korizal. Jadi hmm, ini bukan suatu on off saklar gitu ya. Kapan kalau belum waktunya ya dia akan hmm, terus, itu enggak. Jadi ini itu adalah suatu gradasi, suatu perjalanan. Jadi hmm, semakin semakin bertambahnya usia seseorang, tentu payudaranya juga akan semakin kendor. Gitu. Sama seperti kalau ditanya, dok kapan sih seseorang itu bisa dinyatakan pikun gitu misalnya. hmm, Nggak ada yang pasti karena memang pikun itu juga suatu gradasi. Mungkin awal-awal cuma lupa naruh kunci awal-awal. Nah, tapi kalau sampai semakin lama semakin berat, akhirnya nama orang pun bisa lupa. hmm, Nama anaknya bisa lupa, nama cucunya mungkin bisa lupa gitu. Nah, jadi itu gradasi. Begitu juga dengan payudara ini. ya, Bukan berarti yang sebelum umurnya masih kenceng, terus tiba-tiba setelah lewat umurnya langsung menjadi kendor. Enggak, itu gradasi, Korizal. Dan kalau ditanya mulainya kapan, sebenarnya dari sejak seseorang perempuan itu sudah mencapai masa dewasa muda, Korizal. Jadi oh, jangan salah, buat perempuan-perempuan yang masih usianya umur 20-an bahkan, itu sudah terjadi pengendoran payudara itu. hmm, Gitu, sudah terjadi pengendoran payudara itu. Gitu, ya. Apalagi nanti setelah perempuan itu sudah hamil, melahirkan, lalu menyusui gitu ya. Nah, itu payudara itu juga akan semakin terlihat kendornya. Gitu. Mungkin buat ibu-ibu atau yang perempuan gitu atau punya teman-teman perempuan juga udah mulai merasakan itu, yang udah punya anak, udah menyusui, payudara itu akan lebih terlihat kendornya gitu. Tapi sebenarnya proses pengendoran itu sudah berlangsung bahkan dari sejak dewasa muda. hmm, 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 hmm. Oke, nah, saya ingat 2 minggu lalu kita ketika bicara memperbesar payudara ya, Ya, kan memperbesar satu ukuran ke atas ya. ya. Nah, saya mau bertanya nih, pada saat memperbesar payudara tersebut, apakah nggak ada kemungkinan ternyata payudara itu juga ikut kendor? Ibaratnya semakin besar belum tentu ditopang sama tubuh, ya kan? Gitu. Apakah mungkin dapat kendor? Bisa kok Rizal. Jadi memang pengencangan dan pembesaran payudara itu kan memang dua hal yang berbeda ya. Jadi Ya. satu memperbesar, satu mengencangkan. Ada yang hanya salah satunya saja tuh ada. Ada yang payudaranya kencang nih, bagus kencang gitu, tapi dia kecil gitu. Misalnya cup A gitu misalnya. Kalau kita Mm, bicara mm, cup mm. ya. Nah, itu cup A gitu misalnya, kecil. Nah, itu kecil saja. Nah, kita bisa untuk memperbesar saja, tidak perlu untuk mengencangkan karena memang sudah kencang gitu. Nah, ada lagi misalnya yang kendor aja, tapi udah ukurannya sudah cukup buat dia gitu. Misalnya cup B Mm, atau cup mm. C gitu, dia sudah puas, sudah cukup gitu dengan ukurannya, tapi dia merasa kurang kenceng. Nah, itu juga bisa dikencangkan saja. Ada kombinasinya juga kok Rizal. Jadi sudah agak kendor dan juga ukurannya pun juga tidak besar gitu. Jadi itu pun kombinasi keduanya bisa dua-duanya. Nah, tapi kalau untuk kasus kedua-duanya seperti itu, saran saya adalah perbesar dulu, baru dikencangkan. Oh, Jadi jangan dikencangkan dulu baru diperbesar, karena tadi ada kemungkinan bahwa setelah diperbesar kan itu berat ya, kalau semakin iya besar betul. semakin berat. Nah, jadi otomatis si ligamentumnya itu tidak kuat untuk menahan, akhirnya jadi kendor lagi. Oh, Gitu. oke. Jadi kalau misalnya ada kasus yang keduanya terlalu kecil dan terlalu kendor gitu, saran saya diperbesar dulu, baru dikencangkan. Ya, Gitu. ya, Supaya ya, nggak ya. dua kali kerja gitu, Kak Rizal. Oke, jadi diperbesar dulu, baru dikencangkan ya. Betul. Oke, good, bagus. Ini ada Ibu Sri. Halo, selamat siang Ibu Sri.
Dan seperti biasa Ibu Sri akan bertanya. Silakan Bu Sri. Kesempatan yang baik, bukan buat mengencangkan ibu sendiri, tapi untuk pasien. Kalau soal kendor mengendor itu sudah alami lah. Udah alami. Pasti sudah alami dalam proses hidup ya dok. Iya. Soalnya umurnya sudah banyak. Yang perlu ibu pertanyakan ini untuk berkarya untuk teman-teman yang minta tolong untuk diakupuntur dok. Kemarin kita untuk memperbesar, sekarang ini untuk mengencangkan. Sangat-sangat memang banyak peminatnya ini dokter ya. Saya tanyakan itu karena terkait dengan ligamen tadi ya, Cooper's ligamen. Apakah titik-titiknya itu juga terkait dengan, kan kita mengenal ada titik dominan tendon ya, selain di lokalnya, apakah juga itu terkait dengan organ limpa yang mendominasi, itu otot ya, yang mendominasi tendon ini kan kandung empedu ya, gallbladder, kandung empedu. Apakah itu kita perlu gunakan juga? Terima kasih dokter. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sri. Silakan dokter dijawab. Iya, baik Ko Rizal. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya. Betul Bu Sri, Bu Sri juga kelihatan masih muda kok sekarang Bu. Jadi, mantap. Udah 75. Wah, 75 masih sehat. Iya. Jelas kendor. Yang penting tidak kendor semangatnya. Nah, itu. Makanya tadi kan mau Ko Rizal bilang supaya jangan ditampilkan wajah nggak apa-apa, Ibu berani. Itu natur kok, alami ya. Iya. Iya, betul. Jadi betul seperti tadi yang dikatakan Ibu Sri bahwa ini adalah proses. Jadi proses yang alami, regenerasi gitu ya. Degeneratif bukan regenerasi, degeneratif artinya semakin bertambahnya usia, otomatis yang tadinya kenceng akan semakin kendor. Nggak cuma di payudara, tapi di semua bagian tubuh kita. Gitu. Nah, tapi sama seperti tadi saya ngambil contoh pikun, itu tidak bisa dihindari, tapi bisa ditunda. Ya, bisa ditunda kapan munculnya, diperlambat lah. Nah, jadi itu fungsinya di situ. Nah, terus tadi menjawab pertanyaan dari Ibu Sri, memang betul itu ada hubungannya dengan titik dominan tendon gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ditusuk apa, misalnya yang Ling Chuan gitu ya, ya boleh gitu misalnya. Nah, terus atau misalnya titik-titik yang berhubungan sama gallbladder gitu juga masih boleh Ibu Sri. Nah, tapi yang penting adalah kalau untuk akupunktur sendiri, itu yang penting adalah titik-titik di daerah dada, titik-titik di daerah payudara. Nah, di situ perannya akan lebih besar. Kalau kita main titik jauh gitu, memang kita akan punya perannya, tapi jangan lupakan bahwa titik di lokal, titik di daerah dada itu juga jangan lupa untuk distimulasi, untuk dirangsang, gitu Ibu Sri. Jadi kalau itu mau sama yang kemarin dok, di sekitar mama itu titik-titik. Betul. Nah, jadi bahkan sebelum saya tampil di siaran ini pun juga tadi sudah ada yang menanyakan hal yang sama Ibu Sri. Jadi, dok, kalau misalnya begitu jangan-jangan payudaranya ditusuk banyak-banyak gitu ya? Enggak, bukan di payudaranya gitu, tapi di sekitar payudara. Gitu. Jadi jangan khawatir buat ibu-ibu ya, buat yang perempuan gitu, kalau misalnya di akupunktur itu payudaranya nggak akan ditusuk gitu, enggak, di sekitarnya iya. Sekitarnya payudara. Jadi titik akupunktur di sekitar payudara. Gitu. Ya. Dan itu bisa ditambah setelah di akupuntur dengan akupressure kali ya dok ya? Bisa untuk di rumah gitu, akupressure juga bisa, dan juga kalau untuk pasien biasanya setelah pulang dari akupunktur itu, setelah pulang dari terapi itu, saya berikan tanda kutip PR lah. Gitu ya, tips PR gimana caranya melakukan senam Ibu Sri. Jadi senam untuk pengencangan payudara. Jadi dibantu sama itu. Jadi nggak bertumpu atau mengandalkan akupunktur aja. Ya, exercise ya. Exercise, betul. Makasih, dok. Makasih. Sama-sama Ibu.
Oke, terima kasih. Iya, Dokter Alois, apa kabar? Selamat siang. Silakan, Dok. Selamat siang. Ini 2 minggu yang lalu kita berbicara bahwa mutunya dokter-dokter di Indonesia itu kalau menurut pengalaman saya bisa lebih baik daripada dokter-dokter di Eropa. Kenapa? Kenapa kok kita bisa lebih baik dari dokter-dokter di Eropa? Kenapa, Dok? Ya, karena kita itu mau sharing, mau kerjasama. Oh. Dan kalau saya melihat dokter-dokter di sini, akupunktur, mereka itu kalau dibandingkan dengan Dokter Freddy, jauh kalah mereka. Mantap. Tapi kan kita di Indonesia marketingnya dong, populasinya berapa puluh kali Belanda, gitu dong. Nah, yang itu kan kalau saya dokter spesialis, ahli paru-paru spesialis. Kalau kamu spesialis di sini pendapatannya itu 100.000 US dollar per tahun. Mau enggak? 100.000 per tahun, Dokter Freddy. Di sini mungkin lebih kali ya dapatnya. Ya pasti bisa kalau pasiennya 50.000 atau 10.000. Ya. Jadi kalau kalian bisa punya 10 klinik akupunktur, ya bisa 100.000. Jadi saya membicarakan bukan kencangnya payudara, tapi saya membicarakan tentang kencangnya income-nya Pak Freddy, itu loh. Bisa enggak jadi 50.000 US dollar per tahun gitu. Ya. Jadi itu cuma kalau mau nanti saya kasih PR gitu. Bagaimana tuh Dokter Freddy? Kalau mau dikasih PR, nanti kalau PR dikerjakan, nah dapat deh tuh. Jangan lupa kalau udah dapat bagi 2 ya, Dok. Ya, itu memang begitu di dunia itu siapa tidak akan sukses kalau tidak gotong royong. Ya, betul. Betul. Jadi ini kan lihat aja. Saya kan ngomong-ngomong di dunia internasional gitu. Kalau saya ngomong sama internasional di Singapura, di Peking, di Financial Times, di mana-mana. Pernah enggak kamu ikut webinar di internasional? Pernah, Dok. Sering, Dok. Baik yang webinar maupun yang offline dulu waktu sebelum pandemi COVID. Iya, itu menurut kamu begini, kalau kamu ikut webinar dengan orang-orang yang kaya, orang-orang yang internasional. Jadi kalau kamu ikut itu bayarnya mahal, hasilnya apa? Dokter Freddy, hasilnya apa? Hasilnya ilmu, Dok. Ilmu. Kan webinar ilmu buat saya sendiri. Kamu dapat sertifikat gitu. Dapat sertifikat, dapat ilmu, dapat kenalan gitu. Kamu bayar? Ada yang saya bayar sendiri, ada yang bayar sebagian gitu, ada. Ya. Nah itu research. Kalau saya bisnis atau terapi, advis, asma, COPD, itu saya ukur.
Jadi tahun ini hasilnya vital kapasitas, long kapasitas itu misalnya 2 liter gitu, oke? Normal 4 liter. Sekarang ini 2 liter. Kalau saya kasih obat bulan depan, tahun depan pasti naik. Jadi kalau kamu ikut webinar atau kamu bikin ini, ya itu harus dari 20.000 US dollar harus 30.000 US dollar gitu. Dari 40.000 US dollar. Karena Pak Rizal juga ikut sebagai pembina gitu. Juga sebagai, setuju dah kita bersama-sama gotong royong. Ya, kita memang ya itu jadi ya para pertivian ya sebenarnya betul seperti Dr. Alois bilang ya bahwa kelebihan dokter-dokter di Indonesia mungkin karena selalu sharing ya, saling berbagi dan apa yang disebut tadi di gotong royong. Jadi sebenarnya salah satunya adalah PILS ini. PILS ini juga salah satu sarana sebenarnya untuk saling berbagi. Terutama di acara yang hari Kamis ini selalu bagaimana kita belajar bersama, dan belajar bersamanya tentu bersama dengan Dr. Freddy, dan kita semua akan belajar juga bersama dari pengalaman-pengalaman yang lain gitu. Nah, Dr. Alois tahan dulu ya, sebelum kita lanjutkan akan ada yang lewat dulu ya. Dr. Freddy nanti kita lanjutkan ya. Oke. Silakan Boy, ada yang mau lewat. MK merupakan kepanjangan dari M yang berarti menata dan K yang artinya keluarga. Melly Keong dan Budiman Goh menyadari betul bahwa peran keluarga sebagai sel terkecil sebuah negara harus dikuatkan. Untuk itu, berdasarkan praktek-praktek pengasuhan anak yang baik dari Melly Keong dan bagaimana membangun hubungan keluarga dengan anggota keluarga seperti pasangan, orang tua, mitra kerja, anak, sampai ke tetangga, akhirnya disarikan oleh Budiman Goh sebagai parenting yang berkonsep yang diberi nama Mindful Parenting MK. Harapan Melly Keong dan Budiman Goh yaitu agar mindful parenting bisa menjadi DNA setiap orang tua dalam keluarga. Maka Melly Keong sangat aktif mensosialisasikan ke masyarakat mengenai mindful parenting MK lewat buku-buku yang beliau tulis, seminar-seminar, dan di masa pandemi ini lewat webinar yang diadakan melalui Zoom. Namun Melly Keong merasa tidak cukup hanya belajar dari seminar atau workshop.
Untuk itu, beliau membangun sebuah komunitas menata keluarga dengan tujuan semakin banyak orang tua yang mau terlibat dan berubah. Tidak sampai di situ saja, Melly Keong juga aktif menyuarakan mindful parenting sampai ke tingkat kementerian dan berhasil menjadi mitra kerja BKKBN, Kemendikbud, Kemensos, dan PMK. Bahkan baru-baru ini, beliau juga menjadi salah satu anggota staf ahli mewakili agama Buddha. Besar harapan Melly Keong dan Budiman Go agar komunitas MK dapat semakin meluas dan semakin menggaung mindful parenting. Sehingga mindful parenting ini dapat tercapai ke seluruh masyarakat agar menciptakan masyarakat Indonesia yang lebih mindful dan lebih berkualitas. Ya, Prativi, kita kembali lagi. Ya, tadi itulah Sangga Prativi yang bertransformasi sampai hari ini masih tetap ada di Jalan Pasar Baru. Cuman memang karena gara PPKM belum dapat dikunjungi ya, karena banyak tempat-tempat yang disekat. Dan itu MK atau Mindful Parenting yang biasanya hari Jumat. Besok Jumat siang kita akan selalu belajar bagaimana menjadi orang tua yang bijaksana. Ya, nah mari kita teruskan lagi perbincangan kita. Dan jangan lupa bagi yang di YouTube channel maupun di Zoom, kalau ingin bertanya silakan tulis pertanyaan Anda di kolom chat. Nanti langsung akan dijawab oleh Dr. Freddy. Ya, atau langsung raise hand dan langsung bertanya seperti Ibu Sri. Oke, ya, Dr. Freddy, saya mau tanya lagi nih. Tadi bicara mengencangkan, apakah ada pantangan enggak? Apakah seluruhnya memang boleh gitu ya? Atau ada pantangannya? Ada orang-orang tertentu yang tidak boleh dikencangkan payudaranya? Ya, baik. Sebenarnya pantangannya ada, Korizal. Jadi sama seperti bahasan yang di minggu lalu, 2 minggu lalu ya, yang untuk memperbesar payudara. Jadi orang-orang atau perempuan-perempuan yang sudah melakukan implan, gitu ya, melakukan implan silikon gitu ya, kantong isi silikon dimasukkan gitu ke dalam payudara begitu, itu kita tidak boleh menusuk di atasnya karena takutnya itu kalau misalnya terlalu dalam implannya bisa kena, bisa tembus gitu. Dan kalau silikon itu ternyata bocor dari kantongnya, silikon itu racun, silikon itu berbahaya, jadi berisiko. Jadi kalau misalnya yang sudah dilakukan implantasi silikon di dalam payudaranya itu masih boleh diakupunktur, tapi akupunkturnya titik-titiknya itu jangan berada di atas silikon itu, di atas implan itu, gitu. Jadi lebih aman di situ. Dan jangan lupa bahwa penusukan di daerah dada, di daerah sekitar payudara ini, bawahnya itu adalah paru-paru loh, jangan lupa itu gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya mungkin ada praktisi juga akupunktur juga yang melakukan akupunktur juga, hati-hati penusukannya. Jadi jangan sampai menembus ke dalam paru-paru kita. Nanti bisa jadi pneumotoraks, malah berbahaya nanti. Oke, gitu ya. Ya. Oke. Ya, kalau begitu, kalau akupunktur untuk mengencangkan payudara, sebenarnya targetnya mengencangkannya berapa ukurannya gimana sih? Oh, targetnya target untuk pengencangan payudara ini adalah sama seperti kemarin itu memperbesar. Yang untuk pengencangan ini adalah naik 1 derajat, Korizal. Naik 1 grade. Gitu. Naik 1 grade. Yang tadinya grade 1 diusahakan bisa normal, yang grade 2 naik ke grade 1, grade 3 naik ke grade 2. Begitu. Karena kan ada grade 2 naik ke grade 3 maksudnya. Kenapa? Grade 2 naik ke grade 3. Oh, enggak dong, kan perbaikannya kan ke grade 2. Grade 3 naik ke oke. Dari 3 ke 2, 2 ke 1 gitu ya. Iya, 1 ke normal. Gitu. Iya. Ada 4 grade, Rizal. Nah, kalau ada 4 grade kayak gitu, itu ada jaraknya enggak? Misalnya dari grade tadi grade 3 terus ke grade 2, nah itu ada jaraknya enggak untuk bisa dari grade kedua ke grade 1? Jarak gimana maksudnya? Waktu. Jadi kan targetnya itu kan adalah untuk kenaikan 1 grade ya, perbaikan 1 derajat, perbaikan 1 grade. Nah, jadinya biasanya untuk itu kita perlu satu seri, jadi 10 kali.
Oke. Gitu. Jadi 10 kali seminggu 2 kali, frekuensinya seminggu 2 kali. Nah, terus selama 10 kali itu akan meningkat 1 grade gitu. Nah, karena peningkatannya atau targetnya itu adalah 1 grade, jadi sangat disarankan sebenarnya jangan tunggu sampai grade 3 dulu nih, Korizal dan Prativian. Karena kalau dari grade 3 untuk kembali menjadi normal itu agak berat. Karena kalau dari grade 3 kan kita berarti harus melampaui grade 2 dulu, ke grade 1 dulu, baru nyampe ke normal gitu. Jadi agak berat gitu kalau misalnya mau mencapai yang normal gitu. Nah makanya saya sarankan kalau misalnya yang udah mulai terasa kendor, mungkin baru grade 1, itu masih lebih mudah, masih lebih mungkin untuk dijadikan normal kembali. Daripada nunggu sampai grade 3. Gitu. Andai kata, nah makanya pertanyaan saya, andai kata sudah nyampe di grade 3 nih ya, terus kan mengikuti sesi nih, pengencangan, betul ya? Pengencangan masuk ke grade 2. Nah, setelah dia di grade 2 terbukti, udah sampai grade 2 nih, udah 10 kali pertemuan, udah 10-nya ada hasilnya, dan tiba-tiba dia langsung lagi mau datang, dok, saya mau lagi dong untuk grade 1. Nah, apakah itu ada jeda waktunya, atau bisa langsung terus-terusan, gitu loh maksud saya. Oh, sebenarnya sih bisa langsung kok Rizal. Sebenarnya bisa langsung, tapi kalau mau istirahat dulu gitu ya, sebenarnya masih diperbolehkan istirahat 1 sampai 2 minggu kemudian gitu. Jadi setelah 10 sesi atau 1 seri itu selesai gitu ya, kalau mau dilanjutkan langsung ke seri berikutnya itu boleh, atau mau diistirahatkan dulu 1 minggu sampai 2 minggu kemudian baru mulai seri yang berikutnya itu pun juga boleh. Gitu. Gitu ya. Oke, good. Berarti tadi kan dokter bilang bahwa kalau udah tahu kendor, jangan nunggu sampai grade 3 nih, gitu ya. Nah, betul. Selama pengalaman ada nggak sih pasien yang memang datang dengan grade 3? Grade 3 ada kok Rizal. Biasanya yang saya dapat ya pengalaman itu adalah ibu-ibu yang sudah usianya lanjut gitu kok Rizal. Oh, oke. Jadi bukan bangsa umur 40-50 lagi gitu kok Rizal. Jadi sudah 60 bahkan ke atas 70 dan ke atasnya begitu kok Rizal. Nah, tapi si ibu itu masih apa ya memikirkan tentang penampilan, tentang kecantikan gitu. Nah, jadinya mau melakukan pengencangan payudara. Gitu. Jadi masih bisa, tapi kenaikannya ya jangan berharap sampai bisa balik ke umur 20 lagi gitu, agak susah gitu. Gitu. Nah, makanya kalau begitu kencang ini relatif banget ya. Karena kalau saya hubungkan dengan misalnya ada wanita yang punya payudara besar gitu, ya kan? Intinya kan berarti kalau besar berarti cepat kendor. Nah, kalau dikencengin seperti apa? Padahal besarnya pun sendiri sudah membuat dia turun misalnya. Gitu. Sebenarnya yang besar itu belum tentu kendor kok Rizal. Oh. Jadi ada yang besar dan kencang, itu ada kok Rizal. Jadi semuanya balik lagi bagaimana caranya dia maintenance itu gitu. Jadi memang kan kayak tadi saya katakan bahwa semakin bertambahnya usia itu payudara kan otomatis akan semakin turun ya, akan semakin kendor. Itu naturalnya begitu, alaminya begitu. Nah, tapi kan memang bukan berarti tidak bisa ditunda. Hal itu pasti terjadi, tapi kita bisa ditunda, bisa diperlama lah. Jangan kejadian dulu deh, nanti-nanti aja deh, gitu. Iya. Nah, jadi sebenarnya yang kencang dan yang besar itu juga bisa ada. Jadi satu itu ada. Jadi bukan berarti yang gede pasti akan cepat kendor. Enggak juga. Tergantung dia bagaimana maintenance-nya. Oke. Oh gitu ya. Oke. Ini ada pertanyaan menarik nih. Saya mau akupuntur nih, ya kan? Tapi takut COVID, dok. Nah, dokter terima ada pasien COVID? Iya, ini pertanyaannya pertanyaan bagus juga nih, Korizal. Dan ini juga pertanyaan yang sering sekali saya tanyakan gitu. Jadi kalau dari WhatsApp kami gitu ya, suka ditanyakan gitu. Dok, saya takut COVID gitu kan, apalagi sekarang kan setiap hari ada berapa? 30.000 lebih kasus baru ya di Jakarta. Nah, di Indonesia maksudnya. Nah, jadi kalau saya itu tidak menerima tatap muka untuk pasien COVID. Gitu ya. Jadi kalau misalnya pasien-pasien COVID itu mau berobat ke saya, selalu saya arahkan untuk telemedicine atau konsultasi virtual, gitu, konsultasi online, gitu. Jadi konsultasinya, pemeriksaannya secara lewat internet online, lewat video call, gitu. Jadi kalau yang tatap muka itu adalah pasien-pasien yang bukan COVID, gitu. Jadi kalau pasien-pasien COVID itu ya tatap mukanya nggak ada lah.
lewat Hmm. online gitu. Tapi Karena kan, saya pun takut, Rizal. iya betul. Tapi maksudnya menerima pasien yang tidak COVID gitu ya. Ya. Apakah ada persyaratan enggak? Karena kayak dokter keluarga saya baru tadi pagi meninggal gara-gara dia ngurusin pasien Kang CA. Tiba-tiba dia tertular 3 hari nggak dapat rumah sakit, baru kemarin dapat rumah sakit, tapi udah terlambat, jam 4 pagi tadi udah meninggal. Nah, apakah ketika datang ke dokter itu mesti bawa PCR kah, bawa surat apakah gitu? Sebenarnya kalau ada lebih bagus kok, Rizal. Kalau ada lebih bagus gitu kan, karena kan kita juga bisa sekalian pasiennya kan mendeteksi diri sendiri ya. Iya. Diri sendiri. Nah, tapi kalau misalnya tidak bawa pun, kita tetap mempertahankan protokol kesehatan yang sangat ketat kok. Sama seperti aturan dari pemerintah yang PPKM darurat ini, kan untuk yang sektor kritikal kan, kesehatan kan kritikal tuh. Iya, Sektor betul. kritikal itu boleh beroperasi full, boleh beroperasi 100%, tapi dengan protokol kesehatan yang lebih diperketat lagi. Gitu. Nah, jadi pasien-pasien yang datang ke kami wajib pakai masker, Iya, Jadi iya. maskernya juga harus nutupin hidung sama mulut, jadi jangan cuma hidung aja atau mulut aja gitu. Itu beberapa kali lah, nggak banyak, beberapa kali pernah saya omongin juga, saya tegur juga supaya nutup dua-duanya, hidung sama mulut. Iya, Supaya betul. buat pasien aman, buat dokternya pun juga aman. Iya. Jadi harus ditutup ya, Prativian, hidung dan mulut. Jangan terbalik, hidung dan mata, lalu mulutnya tetap ngomong. Jadi nggak mesti harus ada PCR, harus ada apa gitu, nggak mesti. Yang penting harus prokes ketat. Berarti kalau misalnya saat seperti ini mau mengencangkan payudara, akupuntur gitu ya, pastikan bahwa mereka tidak COVID dong ya. Karena kan walaupun telemedicine tidak mungkin dong akupuntur secara online. Iya, tidak mungkin. Jadi kalau akupunktur kan memang harus ada tindakannya di tempat gitu, Korisa. Iya, oke. Nah, sekarang kalau kita bicara kembali ke akupuntur, tadi walaupun sudah dijelaskan, tapi mungkin mau memastikan saja nih. Saya ingat kalau mengencangkan payudara itu adalah yang ditusuk adalah bagian sekitar payudara. Nah, kalau untuk mengencangkan, apakah sama juga? Oh ya. Bagian tubuh yang ditusuknya. Ya, baik. Mungkin boleh tolong dibuka slide yang tadi. Nah, ini. Jadi, mungkin teman-teman, Bapak Ibu Prativian, Korizal bisa melihat juga di layar ya, di slide. Jadi, ini saya foto ada 2 ya, patung atau apa ya, dummy ya, yang isinya tuh titik-titik akupunktur semua. Dan ini saya ambil daerah dada, gitu ya. Oke. Jadi, kalau misalnya perempuan sama laki-laki, titik akupunkturnya sama atau beda sih, Dok? Sebenarnya sama. Jadi, titik akupunktur laki sama titik akupunktur perempuan nggak dibedakan, gitu. Nah, tapi memang untuk daerah dada, karena kan payudara itu kan adanya di perempuan ya, payudara yang berkembang, yang membesar, itu kan umumnya kan adanya di perempuan. Kalau laki-laki kan umumnya kan payudaranya ya nggak berkembang gitu ya, segitu-segitu aja gitu. Iya. Jadi, patokannya agak sedikit berbeda, gitu. Nah, tapi kalau misalnya tadi ditanyakan titik-titiknya yang daerah mana aja, titik-titiknya ini. Jadi daerah payudara ini. Di daerah payudara, tapi di sekitarnya, bukan di payudaranya. Nah, seperti tadi yang ditanyakan oleh Ibu Sri, gitu ya, di daerah dada kita di tengah-tengah itu juga ada yang ditusuk, salah satunya. Gitu. Nah, yang waktu bahasan kita minggu lalu itu, kita bilang bahwa itu relatif lebih aman karena di bawahnya itu ada tulangnya, jadi nggak bisa langsung nembus sampai ke paru-paru ataupun ke jantung. Jadi di bawahnya itu ada tulangnya, gitu. Itu relatif lebih aman. Mungkin bisa dilihat di video sebelumnya ya, Friedrich Journal yang sebelumnya. Nah, selain itu juga ada titik-titik di daerah payudara. Jadi payudara perempuan itu kan biasanya bulat ya bentuknya ya. Nah, itu ada di daerah di sekitarnya payudara itu. Gitu. Yang paling penting juga adalah pada saat karena ini untuk mengencangkan ya, payudaranya yang kendor, yang turun ke bawah dikencangkan, jangan lupa untuk menusuk titik-titik yang ada di atas, di daerah atas payudara. Mungkin Boy boleh di zoom Boy, biar kelihatan. Nah, itu. Jadi kita bisa nusuk tuh misalnya ada apa itu KI 27 gitu misalnya. Ada yang ya kayak gitu-gitu. Jadi titik-titik akupunktur tapi di daerah atas payudara. Nah, tapi jangan lupa bahwa kalau misalnya payudara yang titik-titik sekitar payudara yang ditusuk tidak cuma yang di daerah atas, di sekitarnya, di bawahnya juga, di sampingnya juga, di bagian tengah, di
tulang dada itu juga ada yang ditusuk. Begitu, Ko Rizal. Luar biasa ya. Bukan payudaranya loh yang ditusuk loh. Nah, itu dia yang pertanyaan saya. Padahal kalau ngeliat dari ligamennya kan itu kan di bagian dalam payudara ya. Tapi kenapa bukan bagian payudaranya yang ditusuk? Malah di bagian sekitarnya. Apakah itu berpengaruh apa tidak? Atau cara kerjanya seperti apa sih sebenarnya? Nah, jadi kalau misalnya kita bicara tadi yang ligamentum Cooper tadi ya, yang Cooper's ligament tadi itu dia menghubungkan antara payudara dengan otot di dada, Ko Rizal. Jadi apa tadi yang Ko Rizal katakan bahwa si Cooper's ligament atau ligamentum Cooper itu adanya di payudara, itu hanya benar 50%-nya. Karena sebagiannya memang betul di dalam payudara, tapi sebagiannya lagi dia akan menempel, dia akan apa ya? Dia akan ya nempel lah ya, nempel di otot dada kita, di otot dada perempuan. Dan pada saat dianya itu terjadi tarikan, mengencang gitu ya, nah itu otomatis si payudara itu akan lebih kencang, Ko Rizal. Jadi satunya nempel di payudara, sisi sebelahnya dia nempel di otot dada. Gitu. Jadi yang ditusuk itu nggak mesti di payudaranya. Apalagi daerah puting ya, daerah puting itu tidak boleh ditusuk. Ya, itu paling berbahaya ya. Ya. Itu sedikit menyimpang aja. Kalau daerah puting tidak boleh ditusuk, kita tahu bahwa ada zaman sekarang orang sampai tusuk tindik putingnya. Itu berbahaya apa enggak sih sebenarnya? Sehingga mengatakan bahwa akupuntur tidak boleh sampai ke putingnya. Nah, sementara banyak yang tindik, nggak laki, nggak perempuan. Gitu. Itu berbahaya apa enggak tuh, Dok? Ko Rizal pernah lihat di mana tindik payudara di putingnya? Kan banyak tuh zaman sekarang, yang laki-laki juga ada yang seperti itu. Ya, sebenarnya itu nggak boleh, Ko Rizal. Jadi sebenarnya itu nggak boleh, dan saya yakin yang mengerjakan itu bukan tenaga kesehatan, bukan dokter itu. Jadi kalau misalnya dokter, baik itu dokter apapun lah, apalagi kalau misalnya dokter bedah, gitu-gitu ya, itu kan biasanya kan di bedah ya. Nah, itu pasti tidak akan melakukan hal itu gitu, karena itu tidak sesuai dengan apa ya, lega artis lah, bahasa kedokteran itu tidak lega artis. Jadi tidak sesuai dengan kaidah kedokteran gitu. Jadi itu tidak boleh. Jadi ada beberapa tempat di daerah badan kita itu yang tidak boleh dilakukan penusukan. Misalnya di puting payudara, baik laki-laki maupun perempuan, itu satu. Yang kedua misalnya di daerah pusar umbilikus, di daerah pusar kita nih. Itu juga tidak boleh ditusuk tuh. Nah, terus yang berikutnya lagi di kelamin. Mau di kelamin wanita maupun di kelamin laki-laki, di penis maupun di vagina gitu, itu tidak boleh ditusuk. Gitu. Jadi ada tempat-tempat di daerah tubuh kita itu tidak boleh dilakukan penusukan. Bisa tanya nggak, Pak? Silakan, Bu Sri, silakan, Bu. Dok, kalau kita menggunakan titik tapau, bisa nggak, Dok, di samping itu? Ya, baik, langsung jawab aja ya, Ko Rizal ya. Oke, bisa, Bu Sri. Jadi tapau kan di samping ya, bisa. Jadi itu memang termasuk salah satu titik yang dilakukan stimulasi, Ibu Sri. Ya, makasih, Dok. Iya, Bu. Oke, Dok, kalau misalnya mengencangkan ini, berapa kali harus datang? Nah itu tadi kalau misalnya dia targetnya adalah untuk menaikkan atau memperbaiki sebanyak 1 grade, 1 derajat gitu ya, paling nggak 1 seri, Ko Rizal. 1 seri itu 10 kali. Berarti kalau misalnya dia pertama mau perbesar, lalu mau mengencangkan, berarti sebenarnya 20 kali dong dia hadir ya? Iya, betul. Karena titik yang ditusuk itu akan berbeda, dan cara untuk menstimulasinya pun juga berbeda, antara memperbesar dan mengencangkan. Oke. Nah, setelah terjadi penusukan, baik memperbesar atau memperindah gitu, atau mengencangkan, apakah ada latihan-latihan khususnya atau menjaga supaya dia tidak kendor gitu, gimana? Ya, betul. Jadi, seperti tadi dikatakan ya, jadi PR-nya di rumah untuk pasien-pasien itu bukan berarti di rumah udah nggak ada PR. Tetap ada PR. Mungkin boleh tolong ditampilkan slide yang tadi. Jadi di rumah pun, pasien pun juga perlu melakukan latihan, perlu melakukan exercise. Mungkin boleh tolong ditampilkan slide-nya. Boy? Nah ini. Jadi ini saya tampilkan slide-nya untuk latihan di rumah. Buat ibu-ibu atau para perempuan, tujuannya adalah untuk melatih daerah dada.
gitu kan. Payudara kan adanya di dada ya, jadi otomatis latihan-latihannya itu untuk melatih daerah dada. Yang pertama bisa kita lihat di slide di layar adalah elbow touches. Jadi posisinya sama seperti di gambar itu ya. Jadi tangan itu diletakkan di belakang kepala, lalu buka tutup. Gitu. Itu ya. Itu yang pertama. Itu akan memerangsang daerah dada seorang perempuan gitu. Nah, terus yang kedua adalah plank walk. Jadi posisi plank tahu ya. Posisi plank itu kan yang tiduran, kita bertumpu. Pakai siku. Ya, pakai siku, pakai ujung kaki, itu plank. Nah, tapi kalau ini plank walk, jadi artinya kita posisi tangannya itu lurus. Jadi bukan di siku lagi nih. Bukan di siku. Nah, tapi posisi tangannya lurus. Gitu ya, posisi tangannya lurus dan kita berjalan. Oh, harus jalan. Ya, kita berjalan. Oke. Nah, itu akan merangsang daerah dada kita. Ini jalannya berapa menit, Dok? Nggak seharian kan jalannya kan? Enggak, sekuatnya aja kok, Rizal. Sekuatnya aja. Kalau harus dilakukan di dalam rumah ya? Iya. Harus dilakukan di dalam rumah ya, jangan sampai di luar ya. Kalau di luar kan jadi pusat perhatian ya. Apalagi lagi pandemi itu. Iya, apalagi pandemi. Ini bisa dilakukan di rumah, jadi aman lah. Iya, gitu. iya. Nah, yang berikutnya lagi adalah shoulder taps gitu ya, ke yang gambar tengah sebelah kiri. Itu sama seperti tadi plank walk tadi, cuma ini tangan sebelahnya secara bergantian megang pundak seberangnya. Oh, silang. Silang, betul. Jadi kayaknya kalau digambar yang kanan itu megang yang kiri ya. Yang kiri, ya, yang kiri nanti gantian megang pundak kanan. Oke. Gitu, ya. Posisinya tetap sama. Ini yang perlu diperhatikan kalau posisi kayak begini, artinya yang perlu diperhatikan tuh adalah jangan sampai pantatnya itu nonjol. Itu akan lebih ringan memang. Tapi itu nggak melatih. Oh. Gitu. Jadi antara posisinya mesti rata. Rata, betul. Punggung, pantat, paha, betis itu rata lurus. Iya, betul. Gitu ya. Jadi jangan nonjol sendiri gitu ya, bokongnya nonjol sendiri gitu, itu biasa lebih ringan, tapi itu nggak terlalu bermanfaat. Gitu ya. Nah, itu diulang-ulang sekuatnya, nggak ada batasan harus berapa kali sekuatnya. Oke. Nah, terus boleh bergeser ke gambar di kanannya. Nah, ini sky reaches. Jadi sama seperti tadi yang sebelahnya, shoulder tap tadi, megang pundak kiri, yang tangan kanan megang pundak kiri, tangan kiri megang pundak kanan. Nah, ini kebalikannya. Jadi kita ganti-gantian, tangan kanan, tangan kiri itu direntangkan ke atas gitu. Direntangkan ke atas, gantian kanan kiri. Gitu ya, sambil megang shoulder taps tadi. Jadi sambil megang shoulder taps, terus dinaikkan, terus turun lagi, terus gantian tangan sebelahnya. Gitu. Ya, bisa dibayangkan lah ya. Nah, terus mungkin turun lagi ke gambar di bawah sebelah kiri. Ini tahu lah ya pasti push up. Ya, push up. Nah, ini juga yang penting diperhatikan sama seperti tadi. Jadi posisi punggung, bokong, paha, betis itu rata. Jadi jangan melengkung. Gitu ya, push up. Ini udah pasti udah pada familiar lah dengan push up. Nah, yang terakhir gambar di kanan bawah ini dips namanya. Jadi kita bisa bersandar di sofa atau di bangku kita di rumah gitu. Nah, itu tangan kita memegang sofa atau bangku itu dari belakang. Lalu naik turun. Oh iya. Nah, ini untuk memperkuat si otot dada di daerah pinggir, di daerah samping-samping. Jadi tujuannya memang daerah dada. Jadi semua latihan ini fungsinya untuk daerah dada. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman Prativian mencari lagi di Google gitu ya, di internet, ada modifikasinya segala macam, boleh, nggak apa-apa dilakukan, tapi intinya adalah untuk merangsang daerah dada. Gitu. Oke. Dok, ini kan kalau ngeliat dari gambarnya kan kita ngeliat ya, ini kalau anak muda, remaja, ya wanita muda, oke lah ya. Tapi kalau misalnya untuk orang yang misalnya berat badannya berlebih atau sudah usia, latihan kayak gini kan nggak memungkinkan, apalagi bertopang dengan tangan. Gitu. Apakah ada saran yang lain? Nah, sebenarnya memang tujuannya memang untuk memperkuat daerah dada nih, Ko Rizal dan Prativian semua. Jadi
Mungkin buat yang sudah usia lanjut gitu ya, mungkin bisa dikurangi jumlahnya, Ko Rizal. Jadi jumlahnya itu Hmm. tidak usah terlalu banyak, begitu. Oh. Tapi cara yang dilakukan mungkin dengan nanti bisa dicari modifikasi-modifikasinya kurang lebih akan sama. Gunanya untuk memperkuat daerah dada, merangsang daerah dada. Jumlahnya saja yang dikurangi, mungkin tidak usah terlalu banyak repetisinya. Oh, atau gayanya nggak harus seperti itu modelnya ya, tapi intinya yang bertujuan untuk mengencangkan otot dada itu yang dapat dipakai gitu ya. Betul, betul. Apapun Hmm. apapun modifikasinya boleh. Yang penting tujuannya adalah merangsang daerah dada. Nah itu latihannya apakah harus seumur hidup? Artinya apakah memang kalau nggak latihan udah langsung dia kendor lagi gitu? Ya, sebenarnya ini kan termasuk salah satu olahraga ya, Ko Rizal ya, exercise ya, latihan. Oh ya Nah, ya. jadi sebenarnya kalau misalnya bisa tiap hari ya sangat disarankan untuk tiap hari gitu. Jadi atau kalau misalnya mau istirahat mungkin weekend gitu bisa istirahat. Kalau weekdays dia lakukan latihan lagi, exercise lagi gitu. Itu sangat disarankan seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya pada saat dia kelupaan gitu, apakah langsung kendor? Ya tidak juga. Kendor itu kan seperti tadi adalah suatu progres ya, suatu proses. Jadi kalau misalnya dia tidak latihan, tidak ada maintenance, tidak ada treatment apapun gitu ya, pelan-pelan dia akan semakin kendor, tapi nggak langsung. Oke. Dok, ini ada pertanyaan saya ingat ya, orang kanker payudara itu kan ada yang pernah bilang bahwa supaya menghindari kanker payudara itu suka dipijat dengan minyak gitu. Nah, apakah dalam hal ini pemijatan itu juga berlaku untuk membantu mengencangkan payudara? Sebenarnya jawabannya bisa iya, bisa tidak, Horizal. Karena seperti yang topik bahasan kita yang 2 minggu lalu itu ya, untuk memperbesar payudara, masase atau pijatan itu bermanfaat memang, tapi manfaatnya tidak terlalu signifikan. Begitu juga untuk mengencangkan payudara. Jadi yang bermanfaat itu adalah pijatannya, bukan minyaknya, gitu ya. Itu perlu. Oh iya betul. Jadi bukan minyaknya. Jadi yang penting adalah pijatannya atau masasnya. Kalau minyaknya hanya untuk supaya licin, nggak seret pada saat nggak sakit, ya nggak seret, nggak sakit di kulit gitu. Nah, jadi yang bermanfaat adalah masasenya. Tapi manfaatnya pun tidak terlalu banyak, Ko Rizal, tidak terlalu signifikan. Nah, terus kalau ini juga ada pertanyaan lagi nih, Ko Rizal, seperti ini misalnya. Dok, kalau misalnya yang saya dengar itu kalau misalnya menyusui itu bikin payudara jadi kendor. Kalau gitu saya nggak mau menyusui deh. Nah, itu juga sering tuh pertanyaan kayak gitu. Saya nggak mau menyusui supaya payudara saya nggak kendor. Gitu. Jangan lupa nih, Ko Rizal dan Bapak Ibu teman-teman Prativian semua, buat perempuan itu kan ada 2 yang khas ya, yang unik, yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Yang pertama adalah melahirkan, ya laki-laki nggak bisa melahirkan. Nah, yang kedua adalah menyusui. Laki-laki nggak bisa menyusui karena nggak punya kelenjar susu gitu kan, nggak berkembang. Laki-laki nggak nyusuin tapi nyusu dulu ya kan. Nah, jadi ada 2 hal itu yang khas atau yang unik pada perempuan. Nah, orang-orang yang menikah dan punya anak gitu ya, memang akan ada resiko terjadinya kanker serviks gitu ya, kanker leher rahim. Kalau tadi Ko Rizal menyinggung soal cancer ya, soal CA gitu. Nah, jadi kalau misalnya perempuan-perempuan yang menikah, berhubungan suami istri, habis itu melahirkan, itu ada risiko terjadinya kanker serviks atau kanker leher rahim. Nah, terus kalau misalnya yang sudah lahiran, yang sudah melahirkan, anaknya misalnya tidak disusui, jadi air susunya terbentuk nih, kenceng ada air susunya, tapi tidak mau menyusui dengan anggapan bahwa takut payudaranya jadi kendor, itu menjadi resiko terjadinya kanker payudara, Ko Rizal dan Prativian. Jadi kalau misalnya menyusui, udah waktunya menyusui, saatnya menyusui, ya menyusuilah gitu. Jadi ASI itu mau bagaimanapun tetap akan lebih baik daripada susu formula segala macam. ASI tetap lebih baik. Gitu ya. Oke. Ya, bicara sekali lagi tentang massage atau dipijat. Tadi kan saya dengar tuh Ibu Sri ngomong tentang acupressure, ya kan? Nah, apakah itu berbeda dengan namanya massage?
Nah, massage itu sebenarnya kalau misalnya dilakukan pada titik-titik akupunktur itu namanya acupressure, Ko Rizal. Jadi Oh, acupressure itu adalah massase dengan ketentuan-ketentuan. Jadi nggak sembarangan massage itu namanya acupressure. Jadi oh, acupressure itu punya ketentuan, massage yang punya ketentuan. Ketentuannya apa sih, Dok? Ketentuannya pertama misalnya dilakukan pada titik-titik akupunktur, itu yang pertama. Namanya kan juga acupressure ya. oke. Penekanan pada titik-titik akupunktur. Pressure Mm-mm. kan tekanan gitu. Jadi acupressure itu dilakukan pada titik-titik akupunktur. Yang kedua adalah syaratnya pada saat dilakukan acupressure itu kita bisa menggunakan tangan kosong kita, jari kosong kita Mm-mm. dengan kekuatan itu sampai sepertiga ujung kuku kita menjadi putih. Oh, menekannya sampai sepertiga ya putih ya. Ya, sepertiga ujung kuku kita jadi putih. Bisa menggunakan jempol, ibu jari kita sampai sepertiga Ya, putih. Bisa juga menggunakan telunjuk kita, gitu ya, sampai sepertiga ujungnya menjadi putih. Nah, itu tekanan yang pas untuk acupressure. Gitu. oke. Kalau massage kan nggak ada aturan-aturan seperti itu kan, dan Ya, betul. lakukannya kan umum, nggak cuma pada titik akupunktur. Oke, tapi kalau andai kata acupressure pun terjadi, itu kembali lagi ya, harus ada daerah yang sekitarnya akupuntur ya. Daerah-daerah Betul. sekitar payudara tadi ya, yang tadi disebutkan tadi, yang ditusuk itu ya. Betul. Nah, Oh, acupressure itu juga termasuk salah satu metode modalitas stimulasi pada akupunktur. Akupunktur itu besar, luas gitu. iya. Dan acupressure itu termasuk salah satu pilihan modalitas yang dilakukan pada akupunktur ini gitu. Nah, otomatis karena dia tidak menggunakan jarum, dia tidak menggunakan alat ya, hanya tangan kosong begitu. Stimulasinya otomatis tidak sebesar dengan menggunakan jarum. Jarum stimulasinya lebih besar. Oh, iya betul. Stimulasinya lebih besar jarum ya. Nah, Iya. jadi kalau begitu ada pertanyaan lagi nih. Apakah setelah diakupuntur payudara itu akan kembali kendor atau tetap kenceng? Kalau misalnya setelah diakupunktur tidak dilakukan treatment maintenance gitu ya, pelan-pelan dia akan kendor, Korizal dan Prativian. Kembali lagi ya. Kembali lagi, karena itu suatu proses yang alami, yang natural, degeneratif gitu ya, seiring bertambahnya usia. Jadi semakin bertambahnya waktu, usia kita semakin bertambah juga, otomatis payudara kita, perempuan, itu juga akan kendor pelan-pelan. Nah, makanya sangat disarankan setelah akupunktur selesai, jangan berhenti di situ, lakukan maintenance. Hmm, Tuh. ya ya. Maintenance itu yang tadi dokter maksudkan, yang tadi ada gambar kayak olahraga ringan tadi itu ya. Itu salah satunya. Jadi Oh, salah satunya. olahraga atau exercise tadi itu dilakukan selagi terapi dan juga dilanjutkan terus sampai maintenance. Dan maintenance itu juga bisa dilakukan secara akupunktur pun juga bisa, cuma frekuensinya lebih jarang kok, Riza. Oh, I see. Jadi yang disebut maintenance ini juga akupuntur juga. Ya, Cuman akupunktur juga. frekuensinya yang berkurang. Iya, betul. Frekuensinya berkurang ditambah Oh, exercise-nya terus. oh iya 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 Gitu. iya iya iya. Iya. Jadi jangan lupa ya, Pretivian yang sudah memperkencang, jangan lupa maintenance juga ya, karena maintenance juga penting ya. Gitu. Betul. Terus apakah pola hidup harus berubah juga? Pasti, Korizal. Jadi sama seperti penyakit-penyakit yang lain, termasuk juga untuk kecantikan kita juga. Kan kalau misalnya apa ya, misalnya untuk kulit wajah deh misalnya. Orang yang makan makanannya tidak sehat gitu ya, yang fast food segala macam, apalagi ada merokok juga misalnya, otomatis kulit mukanya kan juga akan kusam ya. Mm-mm. Akan nggak fresh gitu, akan nggak seger gitu. Nah, jadinya otomatis untuk payudara ini itu juga otomatis sama gitu. Ya, makanan itu misalnya harus makan makanan sehat, harus banyak serat, proteinnya cukup. Nah, makanan seimbang lah, diet seimbang gitu. Kalau dulu Ya, kita mungkin masih SD atau masih kecil gitu, kita diajarkan dengan 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Nah, ya. tapi makin ke sini paradigma 4 sehat 5 sempurna itu sudah mulai berubah pelan-pelan. Digantikan menjadi diet yang seimbang, gizi seimbang namanya. Hmm. Gitu. Gizi Ya, seimbang ya. itu mungkin nanti teman-teman juga bisa mencari lebih lengkapnya di internet. Gizi seimbang itu juga ada kandungan-kandungannya sama, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, itu semuanya ada semua. Nah, tapi jumlahnya persentasenya itu yang berbeda-beda. Jadi nggak Hmm. semua sama, gitu enggak. Gitu. Jadi kalau misalnya di luaran sana ada yang mengusulkan diet
diet si A, diet si B, diet si C. Oh, cepet loh ngebentuk badan segala macam. Secara kedokteran belum tentu itu sehat gitu kok Rizal dan Prativian. Jadi nggak boleh ada gizi yang hilang. Prinsipnya itu tidak boleh ada gizi yang hilang. Jadi kalau ada yang bilang saya diet nggak mau makan karbohidrat sama sekali, nggak ada yang masuk karbohidratnya, itu tidak sehat. Itu tetap harus ada, tapi jumlahnya dikontrol. Iya. Oke. Menarik ya. Oke, Prativian, waktu kita masih ada sekitar 12 menit. Bagi yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom chat untuk Dr. Freddy. Ya, Dr. Aloy, silakan kembali lagi. Ya, ini sekali lagi Prativian Dr. Freddy itu memberi inspirasi supaya generasi dokter-dokter pasti lebih maju. Tahun 1921, Dr. Kwa datang ke Jakarta mendirikan Rumah Sakit Nusantara. Dan Dr. T bikin Fakultas Dokter Gigi di Bandung setelah dia sekolah di Belanda. Dr. Lee sekolahnya di Jerman. Ya. Karena dia itu berbuat sosial, makanya dalam 4 minggu dapat 30 miliar. Iya, betul. Jadi ini saya membicarakan kemarin. Ini nanti saya kirim ke Dr. Freddy supaya dia itu bisa membicarakan lain kali. Ini usulan ya. Usulan itu apa kita mau ikut community-nya Dr. Freddy? Gimana Dr. Freddy? Boleh, siap. Oh, aduh. Jadi mau ikut diaspora internasional di London? Saya rasa pasti mau dong. Jadi ini sepertinya aja introduksi, oke? Tujuannya itu dokter-dokter itu berapa? 3.000 US dollar per bulan, 5 juta atau 10 juta gitu. Dan itu harus bikin strategi yang bagus gitu. Ya. Jadi Pak Rizal itu sebagai pembina. Jadi yang kerja Dr. Freddy yang mengawasi Pak Rizal gitu. Waduh. Setuju? Wah. Ya, setuju aja. Zaman sekarang apa aja kita ambil lah. Kalau memang berguna buat orang lain, ya kan, seperti acara seperti PILS ini, kalau memang bermanfaat, kenapa tidak? Gitu. Untuk kebaikan. Betul nggak? Iya, betul nggak, Bu Sri ya? Jadi selama untuk kebaikan, selama banyak orang butuh sehat dan belajar sehat, saya pikir mari kita bersama-sama, saya rasa. Gitu. Walaupun tema siang hari ini kita lebih bicara memang tentang kecantikannya ya, atau kosmetik, tapi biasa akupuntur, biasa kita pakai juga untuk kesehatan. Gitu. Ya, itu Dr. Aloy itu mengajak Dr. Freddy untuk go internasional. Iya. Siap. Betul. Nanti Ibu Katut pegang tasnya. Tapi ini harus Dr. Sali sama Dr. Halim harus setuju. Karena mereka itu salah satu pelopornya di Indonesia. Oh, Dr. Sally, gimana Dr. Sally? Saya udah nggak ada apa-apanya loh. Maksudnya nggak ada apa-apanya? Nggak pernah nyari duit, nggak pernah mikirin duit. Jadi kalau misalnya segala buat bisnis tuh nggak ada di kepala saya jadinya.
kayak ginian kan ngikut ini akupunktur karena dulu saya pernah ngikutin apa pasien akupunktur puskesmas yang miskin-miskin yang nggak punya duit, saya akupunktur semua jadi nggak usah bayar gitu. Bukan buat cari duit ya, kayak yang kalau ada yang datang malah pernah pengalaman saya pasien tuh datang malah teteknya kegedean, mintanya dok dikecilin gimana nih dok gitu. Jadi buat orang-orang nggak kaya yang kalau yang saya lihat di Singapura ini yang baru saya bilang dia ngegedein pakai implan silikon, nggak taunya waktu dia koma udah 8 tahun dia pecah itu silikonnya, akhirnya Ya. jadi dia mesti masuk lagi rumah sakit, tadinya kan dia di rumah terus buat di treatment lagi gitu. Tapi saya nggak Ya. nanya persisnya apa itu dibuang apa enggak, itu silikonnya juga saya nggak nanya, tapi kan mereka Ya. persis semuanya. Oke, nah tadi apa Dokter Sherry ngomong silikon ya, implan, saya jadi penasaran nih Dokter Freddy, apakah kalau orang yang sudah implan itu masih perlu dikencangkan payudaranya? Betul kok Rizal. Jadi implan itu kan tujuannya untuk memperbesar kok Rizal. Jadi Oke. implan mungkin kok Rizal atau teman-teman Prativian pernah melihat ya. Jadi silikon cair itu tidak boleh disuntikan ya. Jadi kalau misalnya suka ada iklan itu di medsos suntik-suntik silikon gitu, itu tidak boleh gitu karena silikon itu racun. Silikon cair itu racun dan berbahaya. Gitu. Orang bisa sampai meninggal karena keracunan silikon cair. Jadi silikon itu tidak boleh disuntik-suntikan. Gitu. Itu yang pertama. Jadi silikon yang dipakai di dunia kedokteran, terutama kecantikan, itu adalah silikon yang dimasukkan ke dalam balon, ke dalam plastik, itu ke dalam balon, betul. lah, gitu ya. Nah, jadi silikonnya itu tuh tidak bercampur dengan organ tubuh kita, tidak bercampur dengan badan kita. Jadi silikonnya itu diem aja di sana. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memperbesar. Gitu, payudaranya dibuka sedikit, terutama di daerah bawah ya, supaya tidak terlalu kelihatan bekas potongannya, nggak terlalu kelihatan, makanya diumpetin biasanya di bagian bawah payudara. Iya, Nah, terus habis itu dimasukin lah itu balon isi silikonnya itu dimasukin lewat bawah, habis itu bawahnya itu ditutup lagi, bekas potongannya itu ditutup lagi, gitu di bagian bawah supaya tidak terlalu kelihatan kalau dari depan gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu gunanya adalah untuk memperbesar, tapi dengan menambah beban balon silikon itu kan beratnya juga akan semakin bertambah nih Ko Rizal. Jadi otomatis jadi lebih kendor, lebih turun. Jadi operasi silikon itu tidak bisa untuk mengencangkan payudara. Memperbesar bisa, tapi tidak untuk memperbesar bisa, tapi tidak bisa mengencangkan kan. Nah, makanya oleh karena itu gini, apakah orang yang sudah diperbesar dengan silikon, kalau datang akupuntur untuk mengencangkan dapat? Bisa, asal ditusuk jangan di bagian yang ada implannya. Gitu. Jangan sampai, iya kalau nggak salah tusuk. Ya, takutnya salah tusuk, implannya berlubang, cairan silikonnya keluar, itu berbahaya. Bocor, iya. Oke, baik. Ya, Dr. Aloy. Saya akan memperingatkan bahwa silikon itu lebih baik kalau bisa di pendidikan waktu sekolah dasar itu jangan silikon itu racun. Ya, betul. Dan Pak Ibu Sally bilang Pak Freddy bukan go internasional. Yang saya maksud inovasi, kolaborasi, oke, and quality. Oke. Kerjasama dengan semua orang. Ya, betul. Ya, kalau gitu nanti Dr. Freddy dapat hubungin Dr. Sally, ya kan, supaya bisa bagaimana caranya berkolaborasi, ya kan, untuk lebih lanjutnya. Oke, Dr. Freddy, sebelum ada closing statement, ya, maka Boy, silakan untuk iklan besok dan sekalian Dr. Freddy punya ini. Silakan Boy.
Halo Prativian, kita ketemu lagi dalam acara Mindful Parenting MK. Seperti biasa, setiap Jumat kita selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa. Kali ini kita akan bahas tentang kecerdasan majemuk. Nah, biasanya orang tua cuma dia tahu kecerdasan itu yaitu akademiknya aja ya. Tapi kali ini kita perlu lebih tahu lagi memahami apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan majemuk. Jangan lupa ya hadir bersama kami hari Jumat jam 1 sampai jam 2. Sampai jumpa. Ya, besok jangan lupa jam 1 sampai jam 2 ada Mindful Parenting bersama saya, Mary Kion, dan Ita Sembiring dengan bintang tamu yang setiap hari berubah. Dan besok kita bicara tentang pendidikan majemuk. Ya, apa itu? Nantikan besok siang. Nah, sekarang kembali lagi ke Dr. Freddy sebagai penutup. Kira-kira apa yang ingin disampaikan? Iya, baik. Jadi topik kita pada hari ini adalah akupunktur untuk mengencangkan payudara. Jadi ini bukan topik tentang penyakit gitu ya, jadi bukan. Ini topik untuk kosmetik, untuk kecantikan gitu. Nah, tujuannya dibawakan acara topik ini itu supaya menambah pengetahuan Bapak Ibu teman-teman Prativian semua. Jadi jangan sampai salah langkah gitu. Di luar sana banyak sekali orang yang menawarkan untuk kecantikan, khususnya untuk pengencangan payudara, tapi tidak punya background, tidak punya latar belakang kesehatan yang baik dan benar gitu. Jadi jangan sampai salah langkah. Karena dampaknya bukan mau cantik, akhirnya bukan menjadi cantik, akhirnya malah menjadi berbahaya buat kesehatan Bapak Ibu semuanya. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi untuk pengencangan payudara, akupunktur bisa bermanfaat gitu ya, mungkin bisa menjadi pilihan buat Bapak Ibu yang ingin payudaranya lebih kencang dengan cara yang lebih aman. Begitu. Ya. Oke. Ya, terima kasih Dr. Freddy untuk siang hari ini, dan bagi para TVian yang baru bergabung di acara Freddy's Journal pada siang hari ini, mungkin Anda dapat melihat, Boy, tolong ditampilkan di mana Dr. Freddy praktek, ya kan, lalu seperti apa. Nah, ini tolong dibesarkan. Ya, ini alamat praktek Dr. Freddy ya di daerah Kelapa Gading, Jalan Kelapa Kopior Raya, Blok W1 nomor 11, Kelapa Gading. Dan ini nomor ininya ya, dikecilin sedikit Boy. Ya, nomor teleponnya silakan dihubungin, jangan lupa ya, bagi Anda yang ingin datang silakan dulu berkonsultasi, silakan telepon, karena masa sekarang ini masa COVID ya, masa yang lagi sulit, dan silakan konsultasi dulu. Lalu Dr. Freddy juga melayani selain Boy sebelahnya Boy, melayani selain praktek akupuntur juga melayani praktek umum ya, ada konsultasi penyakit umum, medical check up, vaksinasi dan imunisasi gimana nih dokter, masih jalan ya? Masih jalan. Masih jalan ya, oke. Sekarang yang laris keras ini vaksin flu nih, Korizal. Karena vaksin flu. Karena kombinasi vaksin flu sama vaksin COVID itu membuat proteksinya jadi lebih kuat lagi, lebih bagus. Oh gitu ya, boleh ya ternyata digabungkan dua-duanya ya. Malah bagus, Korizal. Oke, ada jeda waktunya ada? Ada jeda waktunya ada? Misalnya dari vaksin COVID langsung di vaksin flu itu ada jedanya? Paling nggak seminggu, Korizal. Oh, paling nggak seminggu ya. Oke, jadi itu lebih kuat lagi ya. Nggak ada jurnalnya juga, kalau mau nanti saya berikan juga. Oke, nah kalau begitu kita bicara tentang itu, maka kira-kira minggu depan apa yang akan kita bahas nih? Ya, kita kan lagi pada pandemi COVID ya di seluruh dunia, di Indonesia lagi meningkat secara drastis ya angka COVID-nya. Jadi untuk Kamis depan itu kita akan membahas akupunktur untuk gangguan cemas, Korizal. Oh, menarik. Karena banyak juga yang cemas nih di masa sekarang. Oh iya, betul. Banyak cemas, banyak paranoid, dan sebagainya, ya kan? Nah, berarti ternyata dapat juga di akupuntur ya? Gangguan jiwa masuknya Korizal itu. Oh, termasuk gangguan jiwa. Wow, berarti sampai begitu beratnya ya, berarti ya? Ya. Oke, baik. Terima kasih Dr. Freddy untuk siang hari ini, pembahasan ini, dan terima kasih juga untuk Prativian, untuk ibu-ibu, semua bapak-bapak yang hadir, termasuk Dr. Aloy, Bu Sri, Bu Endang,